Hai, balik lagi. Halo, masih bersama Rizly. Oke, Hello. halo. Ya, jadi buat kalian yang belum nonton video Rizly yang sebelumnya, bisa ditonton. Dan ini adalah part kedua bareng si Rizly. Hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana caranya menjadi mahasiswa yang berprestasi. Wede. Oke. Oke, oh, kaget dia sendiri. Biasanya orang-orang, Padahal lebih banyak yang berprestasi oh daripada gue. iya, gitu biasanya buat apa? Merendah untuk meroket. Jadi, Risli Gimana itu aja? adalah lulusan UI. Gila, gila. Ketika orang-orang sebut UI itu kayak pasti bangga banget kan. Aduh. Aduh, nih Enggak lah, di mana aja lu kuliah lu mesti bangga. asik, hebat nih anak. Oke, jadi di sini urusan UI jurusan metalurgi. Nah, jadi yang ingin mau kita share dulu selama menjadi mahasiswa, Risli ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi, benar? Enggak. Kalau secara wisuda lu judulnya Eh, mahasiswa berprestasi enggak sih. Cuman enggak. di jurusan ya. Ya, ya, udah yain aja lah ya, Ci ya. Eh, Oke, jadi kita mau share. Jadi dulu ini Risli itu pernah ikut apa ya? Kalau istilahnya apa ya? Kalau olahraga lomba pertandingan ini apa ya? Kalau Olimpiade. Olimpiade, Rizly ini pernah ikut Olimpiade sampai ke Jepang, benar? Oh, itu conference, Oh itu conference. conference. Ya udahlah kalau gitu kita sebutin aja Ici apa prestasinya selama kuliah. Banyak banget kayaknya. Salah mulu. Pernah ikut Enggak, gue conference di kalau yang Jepang. tanding di dalam kampus itu tuh biasanya ikut olimpiade olahraga. Hmm, Olimpiade olahraga. Cuman kalau yang secara akademik, gue itu biasanya ikut conference. Nah, itu conference itu biasanya gue mesti nyiapin papernya dulu, paper penelitiannya, supaya bisa gue present di conference tersebut. Nah, kebetulan dosen pembimbing skripsi gue itu emang cukup ambisius lah untuk anak-anak bimbingannya itu ikut conference seperti itu. Jadi gue berterima kasih juga sih sama Bu Bondan, dosen pembimbing gue. Nah itu dia benar-benar ngedorong gue sih buat bikin paper. Nah itu gue ikut conference pertama kali itu gue di Jakarta pasti kan. Gue ikut pertama kali di Jakarta. Abis itu nextnya gue conference di Malaysia. aduh, dari Jakarta ke Di Malaysia. Malaysia. Abis itu gue ikut lomba penelitian di Bandung. Hmm. Nah, terus yang terakhir itu gue ikutnya di Jepang. Gila Luar ya sampai Jepang ya. biasa. Luar biasa sampai Jepang, bayangin gitu, Ci. Aduh, orang kayak gue tuh mikir, lu makan apa bisa kayak begitu ya? Kan dikasih uang saku. Oh iya. Oh jadinya apa yang ada di mindset, weh uang saku ya, jadi ikutin aja semua ya. Enggak, di mindset gue yang penting jalan-jalan lah. Cuman emang Oh. kalau ikut conference kayak gitu, lu tuh ada hibah lah namanya, hibahan dari Dikti. Nah, mereka bakal membiayai untuk keseluruhan perjalanan gua, akomodasi, sama pas penelitiannya. Gue kan butuh segala bahan, nah itu kan biayanya dari mereka yang ngasih. Nah, berarti kalau kita ngomongin awalnya sebelum ikut conference itu gimana? Kalau waktu di kuliahan gitu. So ya, kok tiba-tiba tahu mau ikut conference gitu kan? Pasti masih ada awalnya. Ada bibitnya, awal mulanya. Awalnya sih ya udah lu ini kalau gua bikin penelitiannya dulu. Nah, itu kan emang sekalian buat gua ngurusin skripsi gua juga kan. Terus gua tuh bisa tahu ada conference itu dari dosen pembimbing gua. Dia ngasih tahu info, ini ada konferensi di sini gitu. Nah, habis itu gue ikut lah. Habis itu ada lomba yang di Bandung yang tadi gue sebutin. Kalau itu gue yang nyari tahu sendiri sama teman gue. Nah, itu penelitian terpisah lagi. Jadi
gue saat itu cukup hektik dan ambisius untuk ikutin dua hal itu tuh, nyiapin conference buat yang di Jakarta, Malaysia sama Jepang, yang satu lagi nyiapin buat lomba di Bandung. Tapi kan karena berpartner-partner jadinya cukup dimudahin lah beban gua. Tapi emang itu partnernya pun beda-beda. Partnernya gue kebetulan sama partner yang gue skripsi juga sih. Jadi sama dia terus, namanya Iren. Halo Iren. Iren. Iya. Partner jalan-jalan, partner ambis, partner conference, banyak lah. Nah, berarti apa tips yang bisa dikasih gitu? Kok bisa sampai ke Jepang gitu kan? Secara informasi kan, pasti kita cari tahu informasinya dulu kan. Tadi kan juga kayak lu juga cari informasi terkait lomba atau terkait conference, terus ada juga informasi dari dosen pembimbing. Nah, selama proses perjalanannya itu mungkin ada tips yang mau dibagiin kok bisa sampai berhasil gitu. Bisa sampai ke Jepang. Sebenarnya kan kalau lu ikut conference kayak gitu, itu nggak seleksi. Jadi ya kalau emang lu mau ikut, apply aja. Pasti lu akan ikut konferensinya, atau lu bayar gitu kan. Emang itu tuh untuk keperluan penelitian gue itu masuk ke dalam jurnal internasional. Gitu. Jadi bukan kayak lomba yang kayak diseleksi, ini penelitiannya kurang bagus apa gimana gitu. Tapi emang dalam conference-nya itu mereka bakal kasih komen-komen tentang penelitian yang gue lakukan. Apakah nanti bisa masuk ke dalam jurnal internasional atau enggak gitu. Nah, tapi kalau untuk ke conference-nya sendiri, kayak gue ke Jepangnya sendiri dan untuk presentasi di sana, nggak ada seleksi kayak gitu. Cuman untungnya, semua paper gue masuk dalam jurnal internasional, karena ini tipsnya nih, lu mesti memilih dosen pembimbing yang benar-benar kritis. Gue pas itu dosen pembimbing gue sangat kritis, apalagi dalam penulisan. Terus kalau misalkan dalam penelitian, lu bilang nih ada, Bu, kayak yang ini nggak bisa nih, Bu. Ditanya kenapa tapi alasan nggak logis, dia nggak terima tuh. Jadi lu mesti logis jawabnya. Tapi fair, dosen gue ini tuh fair. Jadi gue suka, gue kayak men-challenge diri gue sih. Gue sama teman gue si Iren ini, gue men-challenge diri gue, Ren, kita sama Bu Bondan aja yuk, gitu. Supaya kita berkembang juga, gitu lah. Nah, itu. Jadi lu mesti nyari challenge, nyari tantangan. Ya udah, lu cari dosen pembimbing yang menurut lu itu, wah, ini kayak bisa bantu gue nih. Habis itu ya udah, cari informasi itu banyak banget ada di Google. Atau biasanya kalau di jurusan itu dia pasti ada informasi sendiri via email atau enggak dari mading gitu kan. Ada, kalau dulu kan gue masih pakai mading terus tuh. Mungkin kalau sekarang via email semua ya. Iya. Via elektronik semua. Elektronik, ya iyalah. Kan sekarang kuliah aja udah online. Iya ya. Iya, udah canggih, dunia udah terlalu canggih. Gitu. Sayang dong, berarti interkonferensinya presentasinya online. Nggak jalan-jalan ya. Iya. Nggak jalan-jalan. Nah, itu lalu secara biayanya tadi dibiayain ya, yang lu conference di Jepang. Kayaknya dibiayain, tapi secukupnya. Jadi benar-benar itu tuh dibiayain kampus atau cari sponsor? Dibiayain Dikti itu tuh lembaga yang ngurusin soal penelitian inilah. Kok bisa dibiayain si Dikti? Jadi itu dari dosennya tuh yang meng-apply. Jadi dosennya itu apply. Gue pernah ikutan soalnya. Pernah ikutan buat memahami cara dosen gue apply kayak gitu. Jadi dia apply, dia ngasih tahu penelitian apa aja yang akan dia lakukan dan sudah dia lakukan supaya hibahnya dia tuh bisa cair
untuk membiayai penelitian selanjutnya gitu. Jadi itu urusan dosen sih. Kebetulan kalau dosen, mungkin ini salah satu keuntungannya UI juga ya. Dosen UI kan emang banyak banget tuh penelitian-penelitian, jadinya hibahnya juga mungkin banyak ya. Menurut gue sih banyak. Berarti dari pengajuan itu ya, mau nggak mau mesti campur tangan dosen juga lah ya. Iya, gitu. Nah, secara apa sih yang bikin lu semangat gitu kayak buat ikutan conference gitu? Kadang kan orang mahasiswa juga, alah belajar ngadepin satu mata kuliah aja udah pusing, udah ngulang. Gue dorongannya pas itu emang buat jalan-jalan juga sih. Selain gue pengen mengembangkan diri gue menjadi lebih baik. Asyik. Ya, satu sisi gue pengen jalan-jalannya. Jadi gue benar-benar mengejar itu. Gue benar-benar melakukan yang terbaik. Karena kan kayak lu ikut conference di luar negeri, lu kan mesti bikin paper dengan bahasa Inggris kan. Nah, itu lu bikin tulisan ilmiah menggunakan bahasa Inggris tuh nggak mudah. Jadi itu mengajarkan gue juga sih untuk gue saat ini, mengajarkan gue supaya bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. Bukan bahasa komunikasi sehari-hari yang ya you know lah. Yang bahasa Jaksel lah ya. Iya. Nah gitu. Berarti maksudnya secara kalau kita kuliah gitu, maksudnya kayak kesempatan-kesempatan itu tuh sebenarnya terbuka ya buat siapapun. Sebenarnya terbuka banget sih. Nah, kalau untuk hibahannya sendiri, pendanaannya sendiri itu tergantung dari masing-masing dosen. Gue nggak tahu sih kalau lu itu lu nyari hibahan sendiri ya, nyari pendanaan ada sendiri sih. apa gimana? Ada kayak tetap sama kan? Dari Dikti itu ya ada yang buat hibahin ke dosen terus akhirnya bikin penelitian kan itu ya ada. Iya, benar itu dari dosen. Nah, itu biasanya dosen-dosen yang terkenal sering bikin penelitian tuh yang akan banyak hibahannya, lu cari aja tuh dosen-dosen seperti itu. Lalu kan berarti tadi disebutin juga secara akademis berprestasi, secara non akademis pun berprestasi gitu. Apa tips yang bisa dikasih bisa mengimbangi si akademis dan si non akademis? Oke, ini gue suka nih buat share ini nih. Jadi Masih. untuk menyeimbangkan. Karena gue sering dengar juga teman-teman gue ngerasa, kalau bisa sih menyeimbangkan, gue kayak nggak bisa banget deh. Gue merelakan waktu gue, emang mesti ada yang dikorbankan sih. Jadi karena olahraga itu gue seneng, jadi gue bener-bener rela lah waktu tidur gue pakai buat olahraga. Misal gue jam 5 bangun buat lari keliling kampus gitu, lari keliling kampus, jam 8-nya gue kuliah. Nah, habis itu untuk belajar ya udah dari jam 8 pagi itu sampai sore. Kalau misalkan lagi ujian ya udah gue sampai malam gue belajar. Nah, kadang gue juga ada latihan olahraga tuh, latihan basket di malam hari jam 7. Nah, itu jam 7 gue keluar jam 8, 9, 10. Ya, keluar jam 10. Gue mandi jam 11 malam, baru tidur jam 12. Habis itu kalau besoknya gue nggak ada jadwal lari, gue bangun pagi tetap buat belajar. Dan gue tuh paling suka belajar itu subuh-subuh. Emang karena itu lebih nyangkut di kepala gue. Apalagi kalau kondisinya dalam kamar kos gue itu gue matiin lampu, gue nyalain lampu meja belajar, gue belajar tuh. Itu fokus banget sih, Jack. Asli. Buat gue. Aduh, udah belajar subuh, lu matiin lampu atau gue mah tidur dengan nyenyak itu mah. Lu nyalain lampu belajar, lampu meja belajar, itu bikin fokus banget. Ya cuman kan redup ya cahaya ya. Itu yang udah. Terus lu subuh-subuh kan lu. Aduh. Ya udahlah. Kita tidur lebih baik. Ya. Itu. Ada tips Gue lagi? tidur bisa 5-4 jam doang, 4-5 jam doang. 5-4 jam itu sehat kan ya tetap ya? Enggak, 5 jam ya. 5 jam kan sebenarnya
masih masih cukup lah buat umur segitu, umur 18 sampai 20 tahun. Terus ada nggak koneksi dampak yang lu hasilkan setelah lu menyeimbangkan si akademis dan non akademis? Gue tuh kenapa selain gue suka olahraga karena emang hobi, gue tuh suka olahraga itu bikin otak lu jadi lebih fresh gitu. Jadi ketika lu misalkan nih gue olahraga pagi kan, terus gue masuk kelas pagi juga, nah itu entah kenapa gue jadi lebih aktif dalam kelas, gue nggak malu buat nanya di dalam kelas, dibanding sama gue tuh nggak olahraga sama sekali. Jadi pernah tuh gue seminggu nggak olahraga, minggu depannya gue di kelas tuh kayak lesu, terus selalu khawatir kalau misalnya mau nanya dalam kelas, gitu-gitulah. Oh, Nah, membentuk pikiran ya, pikiran ya, pribadi. itu tuh bener-bener bagus buat apa ya? Kayak ada kalau olahraga tuh ada hormon yang dirilis gitu ya. Gue nggak tahu sih. Kayak pernah ada penelitian soal itu. Jadi lo jadi lebih semangat untuk belajar, lebih pede buat ngapa-ngapain. Gitu. Pokoknya ya itulah ya, sekilas bagaimana tips and trik kita bisa terus berprestasi. Yang pertama pastinya nggak akan pernah ada halangan atau yang membatasi siapapun untuk berprestasi. Benar? Benar. Terus ada pesan terakhir Ici yang ingin disampaikan? Pesan terakhir adalah, gini buat anak-anak yang emang nerd banget gitu ya, kayak belajar banget gitu. Kayak kalian mesti mulai untuk menyeimbangkan dengan non-akademis juga. Karena nanti pas di masa depan, pas lu kerja, pas lu menghadapi hidup yang sebenarnya, itu hidup nggak cuma buat belajar dan kerja doang gitu. Yeah. Lu mesti hidup di bidang-bidang yang lainnya juga. Gitu sih. Ya. Oke, itu dia pesannya dari Ici sekaligus mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Terima kasih Ici untuk bincang gabutnya hari ini. Sama. Iya, sampai bertemu di video selanjutnya. Buat kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye-bye. Dah.